Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ayu Permatasari dari Offering E 2017, jurusan Matematika, Universitas Negeri Malang. Dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah KPMS 1, saya akan menjelaskan rancangan pelaksanaan pembelajaran dan bahan ajar yang telah saya buat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang RPP. Materi pembelajaran yang saya dapatkan yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel. Pada RPP ini, dikhususkan untuk pertemuan sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Materi ini ditujukan untuk siswa SMA kelas 10 pada semester ganjil. Pada RPP ini, tujuan pembelajaran yang saya harapkan yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan memberi contoh sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Yang kedua, siswa dapat menentukan dan menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Yang ketiga, siswa dapat menentukan macam penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Lalu yang keempat, siswa dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Di sini, saya akan menerapkan model pembelajaran STAD dengan pendekatan saintifik. STAD atau Student Teams Achievement Division adalah salah satu model pembelajaran kooperatif di mana pembelajaran akan dilaksanakan secara berkelompok. Berikut penjelasan langkah-langkah pembelajaran yang berpedoman pada sintaks dari model pembelajaran STAD dengan pendekatan saintifik. Pertama, guru akan membuka pembelajaran dan mengabsen siswa. Lalu, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Pembagian kelompok bisa terserah, namun alangkah lebih baiknya jika dibagi secara heterogen. Karena ini bukan pertemuan pertama guru dengan siswa kelas, jadi guru bisa mengetahui mana siswa yang punya kemampuan lebih dan mana yang belum, sehingga kelompok dapat dibagi secara heterogen oleh guru. Setelah dibagi kelompok, guru memberikan 2 buah LKS kepada tiap kelompok dengan catatan 1 LKS untuk dikumpulkan di akhir pembelajaran dan sebagai asesmen penilaian, sedangkan LKS yang satu lagi sebagai pegangan siswa. Siswa dapat melihat petunjuk pengerjaan LKS yang sudah tertera pada lembar pertama LKS. Kemudian, guru menyampaikan tujuan dan memberikan motivasi ringan kepada siswa. Tujuan pembelajaran ini juga dapat dilihat oleh siswa pada lembar pertama LKS. Selanjutnya, guru merecall materi sebelumnya dan dikaitkan dengan materi yang akan diajarkan pada hari ini. Ini dapat dilihat pada LKS pada lembar kedua. Siswa dapat bertanya jika masih ada yang belum dipahami terkait materi maupun petunjuk pengerjaan LKS. Selanjutnya, siswa mulai untuk berdiskusi secara berkelompok. Pada saat ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Guru akan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya hanya dengan memberikan scaffolding, bukannya membantu siswa. Berikut adalah penjelasan LKS secara singkat. LKS dapat dilihat di layar. LKS yang akan saya berikan ini berisi tentang bagaimana siswa dapat membangun pemahaman tentang sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat, mulai dari definisi, menemukan contoh, non-contoh, yang dapat diisikan di tabel yang telah tersedia. Lalu, siswa juga diminta untuk membuat penyelesaian dari suatu contoh sistem pertidaksamaan yang telah disajikan. Akan dibuat seperti langkah-langkah untuk membantu siswa. Lalu, siswa juga dituntut untuk berpikir kritis tentang suatu masalah. Apakah mungkin suatu sistem itu penyelesaiannya berupa garis atau titik? Atau bahkan tidak mempunyai penyelesaian? Siswa juga diminta untuk menyebutkan kondisi-kondisinya. Kapan sebuah sistem mempunyai penyelesaian berupa garis atau titik atau daerah, dan kapan sebuah sistem tidak mempunyai penyelesaian. Setelah itu,
Untuk memvalidasi hipotesa siswa, guru menampilkan permasalahan 1 yang daerah penyelesaiannya berupa garis dan permasalahan 2 yang tidak mempunyai daerah penyelesaian. Setelah itu, siswa dapat menyimpulkan hasil pengamatannya pada lembar terakhir. Apakah hipotesa yang mereka buat sebelumnya kontradiksi dengan hasil pengamatan pada permasalahan 1 dan 2 atau tidak? Sekarang kembali pada penjelasan RPP. Setelah waktu yang ditentukan untuk berdiskusi telah habis, guru dapat meminta siswa untuk mengakhiri diskusi dan mengumpulkan LKS. Selanjutnya, guru meminta untuk salah satu kelompok yang bersedia untuk mempresentasikan atau menjelaskan hasil perolehan diskusinya di depan kelas. Kelompok lain berperan sebagai pengamat dan pembanding. Apabila ada perbedaan pendapat, bisa langsung didiskusikan secara langsung. Setelah itu, siswa dibantu dengan guru memperoleh kesimpulan materi yang telah dipelajari pada hari itu. Lalu, guru mengevaluasi pemahaman siswa dengan mengadakan kuis yang dikerjakan secara individu dan secara closed book. Artinya, siswa tidak dapat melihat buku maupun LKS yang sudah mereka kerjakan sebelumnya. Hal ini dilakukan supaya guru tahu siapa saja yang sudah memahami materi diskusi pada hari itu, dan siswa itu tidak hanya menghafal saja, namun juga memahami materi. Soal kuis akan ditampilkan guru pada layar LCD kelas. Soal yang diberikan ada 3, soal nomor 1 dan 2 untuk mengecek pemahaman siswa, sedangkan soal nomor 3 untuk mengecek keterampilan siswa dalam mengerjakan soal. Di sini, saya hanya menggunakan 3 soal dikarenakan waktu yang sangat terbatas. Jadi, kita tidak bisa memberikan banyak soal sebagai kuis. Saat waktu pengerjaan kuis telah habis, siswa diminta untuk mengumpulkan pekerjaannya. Setelah itu, guru memberi reward. Kelompok yang berani mengajukan diri, serta siswa yang aktif berdiskusi saat presentasi berlangsung, akan mendapatkan nilai tambahan. Lalu, guru akan menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, guru memberi salam dan menutup pelajaran pada hari itu. Jadi, asesmen penilaian yang akan saya buat, yang pertama, yaitu untuk mengetes pengetahuan siswa dengan cara 1. Tes tertulis individu, yang dilaksanakan menggunakan kuis di akhir pembelajaran tadi. Yang kedua, yaitu tanya jawab atau diskusi. Siswa yang aktif berdiskusi saat presentasi akan diberikan poin tambahan. Lalu penilaian yang kedua, yaitu untuk mengetes keterampilan siswa. Dengan cara 1. Guru mengecek LKS yang telah dikumpulkan dan dinilai secara berkelompok. Jadi, tiap individu dalam satu kelompok mempunyai nilai yang sama. Yang kedua, yaitu kelompok yang berani maju untuk presentasi akan mendapatkan nilai tambahan. Berikut yang bisa saya jelaskan untuk RPP dan bahan ajar yang telah saya rancang. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.